materi tentang contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika, oven listrik, dan solder. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin, blender, dan mixer. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada televisi, bola lampu, dan layar monitor komputer. Yang keempat, energi listrik yang berubah menjadi suara. Contohnya pada televisi, radio, sirine, dan alarm. Yang berikutnya, dari energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, orang naik sepeda, mobil-mobilan yang menggunakan baterai. Lalu, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada kincir angin, kincir air, dan gelombang air laut yang bisa menjadi pembangkit listrik. Perubahan energi yang berikutnya adalah dari energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pada panel surya. Lalu dari energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada saat charger batu baterai. Lalu energi cahaya bisa juga berubah menjadi energi kimia. Contohnya pada proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Lalu energi gerak yang berubah menjadi energi bunyi. Contohnya ketika seseorang melakukan tepuk tangan. Itulah tadi contoh-contoh perubahan energi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Kalian berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Lihatlah gambar yang pertama. Ada Edo yang membuang-buang air. Apakah itu menunjukkan kewajiban menghemat energi? Tentu saja itu bukan. Nah, ada Benny yang mematikan keran air. Apakah sesuai? Iya, tentu saja. Kita beri tanda centang ya untuk gambar yang selanjutnya. Ada Edo dan Udin yang sedang membersihkan kaca. Apakah sesuai? Ya, tentu saja. Kita beri tanda centang ya. Nah, di gambar sebelahnya ada kipas angin yang tidak dimatikan. Apakah itu sesuai? Tentu saja tidak. Jadi kita beri tanda silang. Ada Benny yang sedang mencoret-coret papan tulis. Apakah itu sesuai? Tentu saja tidak. Jadi kita beri tanda silang. Nah, ada Dayu yang sedang menyiram bunga. Kita beri tanda centang ya, karena sesuai. Sekarang lengkapi tabel berikut. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu, juga yang terkait dengan penggunaannya. Misalnya hak yang pertama yaitu mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Yang kedua, misalnya haknya menonton televisi di rumah. Kewajibannya yaitu membayar rekening listrik. Haknya yaitu mendapatkan ilmu dari guru saat belajar di sekolah. Kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh, bermain di taman dengan nyaman. Kewajibannya yaitu menjaga dan merawat taman agar tetap bersih dan asri. Selesaikan soal-soal berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya.
Yang pertama misalnya, minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.30 sampai dengan pukul 05.00 atau 04.30 sampai 05.00. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, sepertinya soal nomor 1 ini ada sedikit kekurangan ya, karena tidak ada perbandingan. Jadi di sini ibu akan misalkan sendiri ya. Yang misalnya yang pertama itu hari minggunya benar. Nah, hari Seninnya yang ibu misalkan dari jam 4.00 sampai jam 5.00. Sekarang kita akan menghitung yang hari Minggu. Kita jadikan 04.60 ya, pukul 05-nya. Jadi 60 dikurang 30 itu 30, 04 dikurang 04 itu 00. Jadi ibu menyalakan mesin pada hari Minggu itu sekitar 30 menit. Nah, kita tulis di sini. Selanjutnya untuk hari Senin. Hari Senin sangat mudah ya. Dari jam 4 sampai jam 5. Berapa jaraknya? Iya, tentu saja hanya 1 jam. Nah, antara 30 menit dan 1 jam yang mana yang lebih lama? Iya, tentu saja ibu lebih lama menyalakan mesin air pada hari Senin. Untuk soal nomor 2. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, kita buat dulu yang siang hari ya. Dari 13.30 sampai 14.30. Lalu di sore hari pukul 17.00 sampai pukul 17.30. Kita selesaikan untuk yang siang hari terlebih dahulu ya. 14.30 dikurang 13.30. 30 dikurang 30 itu sama dengan 00. Lalu 14 dikurang 13 sama dengan? Iya, sama dengan 01. Jadi Fahmi membaca buku saat siang hari itu selama 1 jam. Kita buat ya di sini 1 jam. Lalu pada saat sore hari 17.30 dikurang 17.00. 30 dikurang 00 itu sama dengan? Iya, sama dengan 30. 17 dikurang 17 itu sama dengan 00. Artinya saat sore hari Fahmi hanya membaca buku selama 30 menit. Nah, kita tulis di sini. Nah, untuk pengetahuan kalian, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi antara 60 menit dan 30 menit, mana yang lebih lama? Iya, tentu saja 60 menit. Artinya Fahmi membaca lebih lama pada saat siang hari. Di sini kita akan coba perubahan energi panas menjadi energi gerak. Alat dan bahan yang kita pakai antara lain kertas, gunting, pensil, benang, dan lilin. Dan untuk caranya, pertama-tama kita gunting kertas sehingga membentuk seperti spiral. Setelah itu, lubangi salah satu ujung kertas, lalu ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Setelah itu, ikat ujung benang yang lain pada pensil. Sekarang, kita nyalakan lilin, lalu letakkan kertas spiral tadi di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar ya teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, seperti yang kita lihat, kertas spiral akan berputar. Hal ini disebabkan karena tekanan angin berubah akibat energi panas. Api lilin memanaskan udara di sekitarnya. Udara menjadi hangat dan mengembang. Udara hangat lebih ringan dari udara dingin. Udara hangat pun naik ke atas. Udara dingin yang di bawahnya bergerak ke atas untuk mengisi tempat yang kosong. Demikian hal itu terjadi berulang-ulang sehingga membuat kertas spiral itu berputar. Teman, demikianlah percobaan tentang perubahan energi panas menjadi energi gerak.